Semangat pagi, hadirin semua, para bunda dan teman sejawat. Semoga sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan membahas tentang masa akhir reproduksi, yaitu bahagia dan sehat selalu di masa menopause. Hal itu penting karena masa reproduksi pada perempuan diawali pada saat lahir. Sebetulnya bayi perempuan itu sudah terbentuk seluruh sel telur yang belum matang, sehingga di situ jumlahnya adalah berpuluh-puluh ribu, bahkan berjuta sel telur sudah ada di ovariumnya atau di indung telurnya. Hanya karena saat itu memang hormon seksual belum dipacu, sehingga tidak ada yang dimatangkan. Tetapi setelah hormon pertumbuhan mulai menurun, masa anak sudah mulai dilewati, maka saat itu masa remaja di mana hormon seks sudah mulai dipacu. Maka sejak adanya pubertas, pada saat itu terjadilah sel telur yang mulai dimatangkan karena hormon estrogen dan progesteron sudah cukup, sehingga membuat sel telur menjadi matang yang dikenal dengan menstruasi pertama atau menarche. Maka seorang perempuan dinyatakan mulai reproduksi sejak mulai menstruasi pertama. Nah, karena memang anak perempuan itu tidak membentuk atau menghasilkan sel telurnya tadi sudah dibentuk pada saat bayi dilahirkan. Nah, sehingga dengan berjalannya masa, setiap bulan ada yang dimatangkan, kemudian ada yang dia pecah sendiri, kemudian karena adanya berbagai faktor, akhirnya pada usia 40 sampai 50 tahun secara normal, maka sel telur itu sudah habis, diiringi dengan fungsi ovarium juga sudah mulai menurun. Dan akhirnya dalam kondisi tertentu sehingga sudah tidak berfungsi lagi dan tidak ada menstruasi lagi yang dikenal dengan menopause. Nah, mengapa itu menjadi masalah? Sebetulnya ini adalah proses normal dan alamiah, dan itu akan terjadi pada setiap perempuan yang sehat, dan itu tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi pada masa modern ini, di saat para perempuan gizinya mulai baik, kemudian juga pendidikannya mulai tinggi, kemudian juga ada karirnya, sehingga masa menopause ini menimbulkan permasalahan tersendiri. Karena dengan menurunnya fungsi tadi ovarium, sehingga jumlah estrogen dan progesteron yang ada di dalam tubuh perempuan, yang biasanya itu adalah merupakan hormon yang memberikan ciri khas atau karakteristik perempuan, yaitu suara misalkan lembut, kemudian kulit halus, kemudian daya tahan tubuhnya juga kuat. Itu adalah pengaruh estrogen. Kemudian juga suhunya menjadi hangat, itu juga pengaruh estrogen. Nah, tentu dengan berakhirnya tadi menopause itu, karena fungsi estrogen dan progesteron sudah mulai menurun di dalam tubuh, maka terjadilah perubahan-perubahan yang untuk beberapa orang itu menjadi masalah, tetapi untuk sebagian orang yang bisa menerima itu nggak jadi masalah. Ya, maka kita bahas yang sering menjadi masalah pada
ibu atau perempuan yang mengalami menopause, yaitu pada premenopause, sebelum menopause, karena dinyatakan menopause adalah jika 12 bulan berturut-turut tidak menstruasi, maka seorang perempuan dinyatakan menopause. Nah, sebelum itu maka terjadilah perubahan menstruasi, kadang menstruasinya banyak, kadang sedikit, kadang mens, kadang tidak. Nah, ini menimbulkan perubahan pada tubuh sendiri, kemudian juga menimbulkan ketidakstabilan emosi, dan yang sering menimbulkan kegelisahan adanya hot flashes. Hot flashes adalah tadi ketidakseimbangan termoregulator ya, sehingga hot flashes ini diakibatkan karena tidak seimbang hormon tadi ya. Sehingga dirasakan oleh perempuan yang menjelang menopause, jadi tiba-tiba kayak semburan panas di wajahnya, kemudian juga seperti memerah, kemudian tubuhnya juga jadi berkeringat atau gerah sendiri, dan itu menimbulkan kegelisahan karena bagi perempuan yang bersangkutan tidak nyaman dan dia khawatir orang-orang sekitarnya tahu. Tapi sebetulnya di sekelilingnya orang tidak tahu, hanya yang merasakan adalah yang bersangkutan. Nah, ini hot flashes ini yang sering membuat ibu akhirnya gelisah. Nah, jadi sebetulnya tinggal diatasi bagaimana, misalkan menggunakan pakaian yang katun, yang tidak panas, kemudian juga menghindari makan minuman yang panas ya, kemudian juga ya menyesuaikan, dan yang paling penting adalah sebetulnya adalah ketenangan, karena kepanikan akan menambah ketidaknyamanan atau kegelisahan ya. Kemudian selain tadi hot flashes, juga yang bisa mengganggu juga adalah dari fisiknya, di mana mungkin ada kekeringan pada kulit karena kelembabannya, kehalusannya itu sudah mulai berkurang karena estrogen dan progesteronnya sudah mulai menurun. Kemudian juga mungkin berat badan juga jadi nggak stabil, bisa bertambah ya. Kemudian juga rambut juga bisa rontok ya. Kemudian juga payudara juga mulai mengendur karena fungsi estrogen ya mengencangkan, dan juga progesteron kan membuat lembab ya. Jadi payudara juga mulai menurun, mengendor, sehingga seorang perempuan merasa tidak percaya diri gitu. Tapi sebetulnya perubahan tadi mungkin suara juga akan berubah. Kemudian yang sering muncul karena kecemasannya sehingga membuat sulit tidur atau depresi. Oleh karena itu bisa juga perubahan seksual, dimana karena sebetulnya dia merasa tidak percaya diri sehingga vaginanya mungkin kemaluannya juga kering pada saat berhubungan seksual dengan suaminya, dan menimbulkan penurunan libido ya pada ibu. Nah, kemudian juga tadi jantung juga mungkin sering berdebar karena tadi hormonalnya mulai tidak seimbang, mungkin muncul pusing, kemudian juga berkeringat di malam hari. Nah, perubahan-perubahan itu menyebabkan ketidaknyamanan untuk perempuan sehingga dianggap bahwa dirinya sakit. Tapi sebetulnya kalau yang memang menopause normal itu tidak masalah, tinggal bagaimana mengatasinya adalah karena semua itu adalah merupakan gejala normal. Jadi tipsnya adalah terima kondisi itu adalah sebagai kondisi yang normal. Justru harus berbahagia karena perempuan mungkin bisa melakukan aktivitas misalkan keagamaan atau sholat, puasa itu tidak tanpa bocor kan. Kemudian juga dia bisa tenang, bisa enjoy berhubungan dengan suami gitu ya, karena tidak perlu pakai alat KB. Kemudian tadi untuk hot flashes sebetulnya itu tinggal tadi minum yang kalau bisa jangan yang terlalu panas,
misalkan terlalu pedas akan menambah gitu ya. Kemudian juga relaksasi misalkan melakukan sesuatu yang menyenangkan, atau jalan pagi, atau di udara misalkan taman, itu adalah membuat enjoy, membuat senang, dan tadi gejala-gejala yang membuat tidak nyaman itu menjadi hilang. Jadi bahagia menyambut masa menopause ini, karena ini adalah masa akhir reproduksi, bahwa bunda sebetulnya adalah sudah luar biasa menyelesaikan tugasnya. Ya, kemudian jangan lupa istirahat yang cukup, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga, karena kalau tidak olahraga itu yang menimbulkan tadi kekakuan, mungkin sulit tidur. Tapi kalau olahraga cukup, jadi tidur enak, otot-otot juga menjadi rileks, dan kekakuan juga menjadi berkurang, dan tadi ketidaknyamanan menjadi berkurang juga, ya. Jadi tuh, dan pola makan itu yang seimbang, kalau bisa mungkin tahu, tempe, atau sumber kedelai itu bagus, karena itu ada estrogen yang ada di dalam nabati itu, ya. Jadi mungkin itu tipsnya, adalah bagaimana menerima semua keadaan ini adalah sebagai kodrat yang luar biasa yang perlu bahagia, maka semuanya akan menjadi bahagia. Dan tadi istirahat jangan lupa, kemudian makanan seimbang, kemudian juga olahraga dan tidur yang cukup. Insya Allah masa menopause menjadi membahagiakan. Justru nanti yang perlu diwaspadai adalah setelah menopause. Kalau sudah 12 bulan tidak menstruasi, jangan sampai misalkan terjadi perdarahan lagi. Nah, itu yang harus diwaspadai. Kemungkinan itu adanya mungkin keganasan atau kanker, atau ada yang lainnya. Itu mungkin baru ibu harus segera berobat ya, ke tempat pelayanan kesehatan. Tetapi kalau tanpa itu, untuk gejala-gejala yang tadi, itu adalah ketidaknyamanan yang biasa yang akan berakhir jika ibu rileks dan menerimanya dengan bahagia, ya. Jadi mulai saat ini, para bunda yang sudah menopause, sehat selalu, dan jangan panik, semuanya pasti oke, ya. Kadang dengan bahagia, rileks, maka keseimbangan di dalam tubuh akan terjadi, ya. Saya cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.